saldo IDR kita itu udah langsung bertambah ya guys ya. Udah menjadi Rp201.268. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di aplikasi toko kripto lewat M-Banking Mandiri ya, ataupun Livin Mandiri. Nah, saat ini saya udah ada di aplikasi toko kripto saya. Untuk melakukan deposit di aplikasi toko kripto ini ya, silahkan teman-teman klik menu dompet ini ya guys ya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini ketika nanti teman-teman melakukan deposit di aplikasi toko kripto ini, maka nanti saldo deposit kalian itu akan masuk ke menu Indonesia Rupiah ini ya guys ya. Jadi di sini untuk before-nya ya, sebelum kita deposit, saldo saya itu cuman Rp1.268 ya. Jadi nanti kita lihat ya, apakah saldo kita ini itu bertambah atau tidak. Nah, untuk melakukan depositnya, teman-teman tinggal klik aja menu setoran ini. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di sini kalian tinggal klik aja menu Indonesia Rupiah. Kemudian kalian akan diarahkan ke halaman setoran ini. Nah, di sini sebelum kita lanjut praktek bagaimana cara depositnya, ada peringatan yang harus teman-teman pahami ya. Bagaimana cara deposit di toko kripto ini ya. Peringatannya itu ada di bagian paling bawah ya, yaitu di menu syarat dan ketentuan ini. Yang pertama, teman-teman harus perhatikan instruksi yang ada di sini ya, supaya deposit yang kalian lakukan itu segera diproses ya. Jadi untuk petunjuk pembayarannya kalian bisa lihat secara jelas. Kemudian syarat dan ketentuan nomor 2, transfer bank itu wajib menggunakan akun dengan nama resmi Anda. Nah, artinya apa Bang? Ya, artinya kalau teman-teman mau deposit di toko kripto ini, kalian nggak boleh deposit menggunakan bank orang lain ya. Harus deposit menggunakan bank atas nama kalian sendiri ya. Kemudian syarat dan ketentuan yang ketiga adalah store dana minimal 50.000 ya. Jadi di sini udah jelas tertulis ya bahwasannya untuk minimal depositnya adalah 50.000. Jadi ke depan jangan kalian tanya lagi, Bang, saya mau deposit 20.000 bisa nggak ya? 30.000 bisa nggak? Nggak bisa ya guys ya. Minimal depositnya di sini udah tertulis Rp50.000. Nah, kemudian di bawahnya juga ada catatan tambahan ya. Kegagalan dalam mengikuti instruksi di atas dapat mengakibatkan deposit tertunda hingga 1 minggu atau sampai waktu yang tidak dapat ditentukan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak memahami 3 syarat dan ketentuan ini, maka deposit kalian itu bisa tertunda hingga 1 minggu ya guys ya. Which is itu waktu yang cukup lama. Nah, setelah teman-teman udah memahami syarat dan ketentuan ini, untuk melakukan depositnya ya, karena kita kan mau deposit melalui Bank Mandiri nih. Nah, maka untuk dana tujuannya ini kita ubah terlebih dahulu guys ya. Jadi kita klik aja di BNC Bank New Commerce ini. Nah, maka nanti akan terbuka beberapa metode deposit ya. Ada BNC, ada OVO, ada Permata ya, GoPay, Blue by BCA, BSS, BRI, ShopeePay, Dana, dan Link aja. Nah, muncul pertanyaan, Bang, di sini kan nggak ada metode deposit Bank Mandiri. Nah, gimana caranya? Di sini karena memang nggak ada metode deposit Bank Mandirinya ya, kita akan menggunakan bantuan virtual account dari Bank Permata ya guys ya. Tapi yang harus teman-teman pahami, kita di sini nggak perlu punya Bank Permatanya ya, kita hanya menggunakan virtual account Bank Permatanya saja. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian Permata ini. Nah, maka nanti akan terbuka nomor virtual account kalian seperti ini ya guys ya. Jadi di sini silahkan teman-teman salin terlebih dahulu nomor virtual account Bank Permata kalian ya. Oke, udah saya salin. Selanjutnya saya akan buka mobile banking Mandiri saya. Nah, oke, saya udah ada di mobile banking Mandiri saya ya. Nah, selanjutnya ya di sini kita tinggal klik menu transfer rupiah. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Jadi kita tinggal klik transfer ke penerima baru. Nah, kemudian untuk transfernya ini ya, karena kita mau transfer ke Bank Permata, maka di bagian nama banknya ini kalian cari Bank Permata terlebih dahulu ya. Kita di sini tinggal ketikkan aja Bank Permata. Nah, seperti ini kita tinggal klik. Lalu di bagian nomor rekeningnya silahkan teman-teman paste nomor rekening ataupun virtual account yang udah kalian salin tadi ya. Nah, kita klik tempel.
Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Nah, maka akan terbuka detail penerima seperti ini ya. Jadi detail penerimanya itu adalah Sendit Aulia Rizky. Nah, kalau akun toko kripto kalian itu atas nama kalian, ya berarti nanti detail penerimanya adalah Sendit atas nama kalian masing-masing ya. Nah, kalau udah kalian tinggal klik lanjutkan. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi di sini silahkan teman-teman isi berapa yang mau kalian kirimkan ataupun yang mau kalian depositkan. Di sini sebagai contoh saya akan deposit 200.000 ya guys ya. Nah, kemudian ya di bagian metode transfer. Nah, ini perlu teman-teman ingat ya. Jadi ya di sini kalau teman-teman pilih BI Fast itu nggak bisa ya guys ya. Jadi di sini untuk metode transfernya itu harus kalian klik terlebih dahulu, lalu kalian pilih yang transfer online ya, yang biayanya itu Rp6.500 guys. Ya kenapa? Karena memang kalau teman-teman menggunakan yang BI Fast tadi itu nggak bisa ya. Yang bisa hanya menggunakan transfer online ini aja. Nah kalau udah kita tinggal klik lanjutkan, kemudian kita diarahkan ke halaman konfirmasi transfer ya. Di sini kekurangan ini ya teman-teman, jadi kita memang harus kena cas ya sebesar 6.500 kalau memang kita mau deposit melalui Bank Mandiri ini. Nah kemudian kita tinggal klik aja lanjut transfer, lalu silahkan masukkan PIN dari mobile banking Mandiri kalian ya. Oke, maka transfer berhasil ya guys ya. Nah kalau udah seperti ini kita bisa langsung kembali ke aplikasi toko kripto kita. Nah setelah kita kembali ya, seperti yang teman-teman lihat di sini saldo IDR kita itu udah langsung bertambah ya guys ya. Udah menjadi Rp201.268. Nah, kalau udah seperti ini itu artinya proses deposit yang barusan kita lakukan itu udah berhasil ya guys ya. Oke, demikian aja video bagaimana cara deposit aplikasi toko kripto menggunakan Bank Mandiri ya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, kalian bisa tanyain aja langsung pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.